Perkenalkan, nama saya Mirzia Fathur Rahman, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Hukum S1. Nomor induk mahasiswa 045 101 863. Di sini saya akan membacakan alur persidangan pidana. Alur persidangan pidana terdapat 10 langkah ya. Yang pertama, pembukaan sidang. Sidang dibuka oleh majelis hakim setelah hakim dan JPU menerima BAP dari penyidik. Yang kedua, dakwaan. Ya. Di sini dakwaan yaitu dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan kepada majelis hakim. Yang ketiga, eksepsi, yaitu terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan terhadap dakwaan tadi. Yang keempat, putusan sela ya, atau putusan sementara, yaitu majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sementara. Ya, yang kelima, pembuktian. Di sini jaksa dan terdakwa dan juga penggugat saling mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi di pengadilan. Ya. Yang keenam yaitu tuntutan. Tuntutan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan juga dibuat dalam surat tuntutan ya. Jaksa penuntut umum membaca surat tuntutan yang mereka inginkan. Yang ketujuh, pledoi atau pembelaan. Terdakwa atau advokat atau penasihat hukumnya ini mengajukan pembelaan kepada majelis hakim dalam bentuk surat atau nota atau dokumen. Yang kedelapan, replik, yaitu jaksa penuntut umum menanggapi pledoi dari terdakwa tadi untuk membantah atau menyanggah pledoi terdakwa dan menegaskan kembali tuntutan jaksa yang awal. 9. Duplik. Duplik ini jawaban dari terdakwa atau advokat terhadap replik jaksa penuntut umum yang berisi bantahan yang diperkuat bukti-bukti. Yang ke-10 atau terakhir yaitu putusan. Putusan majelis hakim membacakan putusan akhir yang berupa pemidanaan atau pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Begitulah alur persidangan perkara pidana ya. Selanjutnya saya akan membacakan salah satu alur perkara pidana, yaitu surat eksepsi atau nota keberatan pada tugas 4 saya ya. Surat eksepsi atau nota keberatan, nomor perkara PTM 45-2/2024/PN Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di pengadilan. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Mirzia Fathur Rahman, pekerjaan advokat atau penasihat hukum di kantor Mirzia Law Firm, alamat kantor Jalan Kuripan Lor, Kota Pekalongan. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Ya, di sini saya sebagai penasihat hukum yang diberi kuasa oleh terdakwa ya, mewakili terdakwa.
atas klien saya yang bernama, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Banjar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2025, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45-2/2025 Pengadilan Negeri Banjar Lampung tertanggal 31 Oktober 2025 dengan alasan sebagai berikut. Dan berikut saya bacakan eksepsinya. Yang ada dua, yaitu keberatan formil dan keberatan material. Di bagian keberatan formil yaitu surat dakwaan kabur ya. Yang pertama, dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa motif pembunuhan. Yang kedua, perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung adanya kehendak untuk membunuh yang telah terbentuk secara mendahului, adanya jeda waktu yang memadai antara niat dan pelaksanaan atau calling down period, persiapan tertentu, alat teknis atau pemilihan lokasi, serta pelaksanaan dalam keadaan tenang dan sadar. Tiga, dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadiannya sesuai syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Yang kedua, 2 huruf B, identitas barang bukti tidak jelas ya. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah ya. Sebagai tindak pidana pencurian merupakan motif, akibat, atau tindak pidana lainnya ya. Jadi identitas barangnya itu tidak jelas. Yang kedua, keberatan material, yaitu terdapat unsur perencanaan yang tidak terpenuhi, diantaranya berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan atau pasal 351 KUHP. Yang kedua, tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentan waktu cukup antara niat membunuh. Yang ketiga, perbuatan membawa pisau lipat oleh terdakwa bukan serta-merta dipandang sebagai alat bukti, bisa saja memang dibawa untuk memotong sesuatu hal lain. B. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan pelaku iri dengan kesuksesan korban dan terlilit bayar kosan serta pinjol. Kedua, motif hanya menjelaskan latar belakang. Sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 adalah adanya kehendak untuk membunuh yang telah terbentuk secara mendahului, adanya jeda waktu yang memadai antara niat pelaksanaan calling down period, persiapan tertentu, serta pelaksanaan dalam keadaan tenang dan sadar ya. Yang berikut nomor 3, yaitu permohonan. Bagian format permohonan berbunyi, berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya ya, menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya ya, yang pertama. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan
Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara pidana 45 nomor 2/2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Yang ketiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan